Jadi kalau kita perhatikan ya, kan biasanya ya pujian, terus firman, terus doa. Itu yang umum. Kalau juga kadang-kadang pujian, firman, penghiburan, firman janji, terus doa-doa pribadi, nubuat-nubuat pribadi, ya. Itu seperti itu. Jadi itu sudah umum sekali, ya, sehingga kembali tujuan kita untuk berkumpul itu bukan untuk mencari Tuhan, tapi mencari jawaban Tuhan, mencari berkat Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, mencari segala yang punyanya Tuhan, bukan cari Tuhannya. Ya. Nah, dengan begini kita perhatikan, nanti kita akan terbiasa, saudara, hanya menyembah seperti itu, ya, dan permintaan-permintaan kita itu akan banyak berubah. Ya, yang paling banyak kita minta itu adalah bagaimana untuk supaya taat kepada Tuhan. Itu yang akan banyak, ya. Jadi kalau kita perhatikan pada malam hari ini, ya mungkin nanti yang sesi keduanya bulan depan kita akan buat sampai 9:30 dan bubar. Ya, semoga saudara betah berdoa, semoga saudara dan saya tidak merasa sesuatu yang aneh. Karena jujur saudara ya, tidak semua orang bisa berdoa sendiri lama-lama. Tidak semua orang bisa berdoa sendiri, ya katakan di atas 1 jam. Kalau 5 menit saya yakin semua kita bisa. Setengah jam tidak banyak yang bisa. 1 jam lebih sedikit lagi. Apalagi kalau berjam-jam. Ya, itu akan menjadi lebih sedikit lagi. Ya, jadi kenapa kita perlu banyak berdoa, duduk di kaki Tuhan? Karena kalau saudara dan saya lihat ya, sebelum kita mengucapkan sesuatu, Tuhan sudah tahu, kata Tuhan. Ya toh? Lah terus apalagi kita mau ucapkan berkali-kali, ulang. Memang sih, saudara, kalau saudara dan saya perhatikan, janda itu kan datang terus-menerus kepada hakim yang jahat itu untuk meminta perkaranya diurus. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam? Kalau saudara dan saya perhatikan di situ, seringkali yang selalu ditekankan, yang selalu diartikan itu biasanya adalah bahwa dia terus berdoa. Ya kan? Tetapi yang jarang diartikan adalah janda itu terus sabar berdoa. Yang takut hakimnya nanti jangan-jangan janda ini jadi ngamuk. Betul? Nah, yang sering tidak pernah dibahas adalah selama janda ini bolak-balik ketemu hakim ini kan dia tidak pernah marah, dia tidak pernah ngamuk, dia tidak pernah ngancam, dia tidak pernah mungkin karena seorang janda teriak-teriak, betul? Tapi hakim ini lama-lama jadi nanti jangan-jangan janda ini ngamuk, betul? Nah, jadi sering tidak pernah dibahas hal itu, saudara. Sehingga orang kalau doa itu kadang masih ngamuk-ngamuk sifatnya, masih marah sifatnya, masih desak-desak Tuhan sifatnya, masih maksa-maksa Tuhan sifatnya. Yang penting kan Tuhan Yesus ngajarnya dia seperti janda itu harus berdoa dengan tekun, betul? Tetapi yang dilupakan berdoa dengan sabar, ya kan? Terus apa lagi? Berdoa tidak pakai emosi. Itu kan yang tidak pernah dibahas. Saudara, hanya pokoknya doa terus. Entah dia, Tuhan ayo tolong saya, ini kayak begini ini. Nah, saudara, saya pun kadang ketika saya benar-benar tidak sanggup lagi, saudara, secara manusia, saya cuma bilang, Tuhan saya minta tolong. Kalau engkau tidak tolong saya nggak tahu lagi bagaimana. Saya tidak pernah bilang, ayo tolong. Jadi saudara, yang sering tidak, itu yang banyak hal yang sering kali dibahas itu banyak hal yang maaf kata. Ya. Yang sering kali yang membuat kita tidak banyak berubah. Terus berdoa, tetapi kadang berdoa dengan emosi, doa dengan marah, berdoa dengan macam-macam kan. Janda ini terus datang, betul? Dan di dalam firman Tuhan katakan di perumpamaan itu tidak pernah dikatakan maka pada kedatangannya yang sekian janda ini mulai emosi. Sehingga hakim ini mulai takut. Tidak kan? Dia tetap datang tapi lama-lama hakim ini yang takut sendiri kan?
Karena hakim ini yang dikatakan hakim yang jahat. Lama-lama dia takut sendiri. Jadi kadang kita berdoa, saudara ya. Terus berdoa, tapi sikap hati kita waktu berdoanya bagaimana? Ya kan? Terus yang kedua, kita berdoa. Kata-kata yang keluar itu bagaimana? Ya kan di ayat firman banyak juga dikatakan kata-katamu kurang ajar terhadap aku. Itu ada di Perjanjian Lama, saudara. Ya, orang-orang berani bersikap, berdoa, berkata-kata yang maaf kata tidak baik di kata-katanya. Ya, tanpa disadari seperti itu. Ya, saudara, jadi mari ya, saudara dan saya ini kan kata firman Tuhan, ciri-ciri orang beribadah itu adalah menguasai lidah. Betul? Jadi jangan sembarang ngomong di hadapan Tuhan. Ya, katakan kita sudah tidak sanggup diproses Tuhan, ya cuma jerit saja, Tuhan tolong saya. Mampukan saya. Jangan mengatakan, Tuhan kenapa kok kayak begini? Kok sesakit ini, seberat ini? Ya, itu sudah menggerutu. Ya, tanpa disadari. Jadi, kenapa perlu banyak berdoa lagi? Karena masalah hubungan kita dengan Tuhan itu masalah hati dengan hati, saudara. Bukan masalahnya apa? Cuman sekedar karena Tuhan berjanji kepada kita, terus ya sudah kita tuntut Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengerti hati Tuhan. Saya pun, saudara, ya, beberapa waktu yang lalu tuh, ya dalam suatu pergumulan yang sangat berat, saya berdoa. Dan dalam penglihatan Tuhan cuma noleh begini ke saya, selesai. Dia tidak mendekati ke arah saya, tidak. Dia tidak memutar badannya ke arah saya, tidak. Dia hanya menoleh sekejap, selesai. Dan saya menangis terus, saudara. Karena mungkin ada hal yang menyakiti Tuhan sehingga dia hanya menoleh saja. Tidak mendekat, hanya menoleh. Dan balik badan pun tidak waktu saya doa. Ya, di situ saya menangis itu sampai terguncang-guncang semua. Ya, saya tahu mungkin ada hal. Ya, saya tahu pasti ada hal yang membuat Tuhan tidak senang. Tapi saya tidak tahu hal apa. Jadi, ketika kita dalam pergumulan, dalam beban, dalam segala sesuatu yang berat, ya, sikap kita, respon kita apa? Ya. Sudah benar tidak responnya kita? Sudah benar tidak di hati dan di mulut ini waktu doa maupun di dalam hati kata-katanya? Sama benar tidak? Ya, apa kita mulai ingat janji Tuhan terus kita bilang kok tidak sama dengan yang dijanjikan, kok tidak seperti yang dianu dan lain-lain. Padahal karena apa? Karena kita tidak ngerti. Ya, prosesnya kita tidak ngerti, jalan-jalannya kita tidak mengerti, sehingga ngomel melulu, gerutu menggelulu. Ya, secara manusia pun sebenarnya, saudara, saya mau istirahatkan persekutuan-persekutuan semuanya selama 6 bulan. Ya, kira-kira 2 minggu lalu saya berpikiran istirahat dulu 6 bulan. Saya perlu memulihkan kondisi hati saya. Karena ya, saya juga perlu pemberesan sama Tuhan, saudara. Ya, tapi saya ingat kembali seorang hamba. Ya, dia senang hatinya kah? Dia tidak senang hatinya kah? Dia lagi ruwet kah pikirannya? Dia harus mengerjakan pekerjaannya. Dia nggak bisa bilang sama bosnya, sorry bos, pikiran saya lagi nggak enak. Sorry bos, hati saya lagi bagaimana. Nggak bisa, dia harus mengerjakan. Ya, jadi kalau kita mau perhatikan sekarang ini, ya, pertanyaannya sudah berapa banyak kita berubah? Ya, sudah lebih banyak mengenal Tuhan, bukan berubah dalam hal-hal yang aneh-aneh, dalam hal materi dan lain-lain, tapi lebih kenal enggak? Kedua, ya, sudah banyak enggak kita berubah untuk punya kerelaan?
Artinya, seperti firman Tuhan katakan, dia yang memulai pekerjaannya di dalam kita, dia akan menyelesaikannya sampai hari Tuhan. Dia akan terus mengerjakannya, terus mengerjakannya. Saudara, yang jelas Tuhan tidak mengerjakan problem kita. Tuhan tidak mengerjakan pergumulan kita. Tuhan bekerja di dalam kita. Siapa yang dikerjakan? Kita. Ya kan? Nah, banyak kita ini tidak mengizinkan dia masuk mengerjakan kita, hanya mengerjakan pergumulan kita. Sehingga tidak mari-mari, saudara. Tidak beres-beres semuanya. Nah, ya. Nah, mari sekarang. Makanya mungkin bulan depan kita anggap sampai jam 9:30. Selesai, pulang. Tidak ada lagi apapun, tidak ada, kita pulang. Supaya belajar lebih dekat. Karena lihat, ketika Musa bergaul dengan Tuhan 40 hari 40 malam itu mukanya bersinar. Betul? Wajahnya bersinar, bukan wajah ruwet, bukan wajah stres, bukan wajah macam-macam. Bersinar wajahnya. Coba saudara bayangkan, ya, pengantin di hari pernikahannya itu kan wajahnya bersinar sekali, ya kan? Betul. Terserah habis itu seminggu kemudian, tidak tahu lah habis itu. Yang penting hari itu dia bersinar. Ya kan, sesudah itu ada tagihan misalnya dari tempat acaranya, dari makannya, dari juru riasnya, semua mulai dia pusing, enggak tahu lah habis itu urusan lain kan. Tapi hari itu celah sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, kita punya wajah ini bersinar atau bagaimana? Atau kuyu semua? Ya, saya ngalami, saudara, setiap kali saya doa, Tuhan, teguhkan saya, kuatkan saya, mampukan saya. Ya. Saya belajar mengendalikan pikiran saya untuk tidak melanjutkan pikiran saya sampai kemudian menuntut-nuntut Tuhan. Ya, saya mulai begitu, stop pikiran saya sampai di sini. Stop sampai di sini, tidak mikir lagi kenapanya, mengapanya, bagaimananya, terus katanya. Nah, itu mulai jalan bahaya. Ya, selama 1 bulan lebih ini saya belajar, Tuhan tolong pikiran saya supaya tidak mempertanyakan banyak hal. Supaya tidak kemudian juga meragukan banyak hal. Supaya juga tidak mempertentangkan banyak hal. Katanya begini, kok begitu. Ya, atau janjinya begini, kok begitu. Nah, supaya semuanya di stop. Tidak mudah, saudara. Ya, karena manusia itu namanya kalau sudah dijanji itu diingat terus. Kalau diajar lupa terus, itu sifat manusia, saudara. Betul? Kalau dia dijanjikan dia ingat terus. Tapi kalau dia diajar lupa terus. Tapi kalau dia janji dia gampang lupa. Ini aneh sekali, saudara. Ya, gitu. Makanya kita mau belajar lebih-lebih, ya saya nggak tahu sisanya berapa. Ya, tapi Tuhan Yesus itu tidak pernah ngurusi sisa, saudara. Dalam arti 3 juta orang harus mati di padang gurun, ya dimatikan di padang gurun semua. Hanya 2 memenuhi syarat, ya hanya 2 yang disisakan. Tuhan tidak pernah bilang, waduh kok cuma sisa 2. Saudara, turunkan syaratnya semua supaya lebih banyak, betul? Tidak ada. Hanya Yosua dan Kaleb, betul? Tuhan tidak pernah menurunkan syaratnya, saudara. Kemudian juga ketika di Kapernaum dia ajar 5.000 orang yang nguber dia itu. Sisa 12. Ya kan? Yang itu langsung balik kucing, betul? Siap gerak, balik langsung ke minggat, tidak ngikut lagi. Tuhan Yesus tidak bilang, sorry, aku menyinggungmu, balik dulu. Sudahlah, yang bikin kamu tersinggung apa, aku minta maaf. Tidak tuh? Tidak ada kan? Terus apa lagi, Tuhan Yesus juga tidak bilang, ya sudah, mungkin aku ini terlalu keras. Mungkin tidak berhikmat ngajar, ya toh? Orang baru ikut dia beberapa hari sudah diantem ya ayat-ayat keras. Enggak kan? Enggak ada. Jadi saya juga tidak tahu, saudara. Ya, mengapa seperti itu. Tapi yang kita tahu di zaman akhir itu standarnya Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Kita lulus di padang gurun, kita keluar ke Kanaan. Kita tidak lulus di padang gurun, ya kita mati dalam kondisi ngenes.
Tidak pernah melihat janji Tuhan terjadi. Tidak pernah masuk ke Kanaan yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak pernah menyesal dan Tuhan tidak pernah bilang, oke, karena kamu dulu pernah taat, kamu mau keluar dari Mesir ikut aku, tak perhitungkan. Tidak ternyata, saudara. Tidak ada diperhitungkan itu kan? Betul? Pokok enggak, walaupun mereka sudah mau ikut Tuhan, dan di padang gurun pun mereka itu ikut tiang awan dan tiang api kan? Mereka tidak cari jalannya sendiri. Padahal, saudara, ya, waktu Yusuf dijual ke Mesir pun berarti apa? Ada yang jalan yang sudah biasa dipakai dari Kanaan ke Mesir kan? Buktinya, ya kan, orang Ismail yang beli Yusuf itu dari saudara-saudaranya itu kan bisa langsung bawa dia ke Mesir. Berarti dari dulu sudah ada jalannya. Betul. Terus waktu Abraham, saudara dan saya perhatikan ya, waktu Abraham juga pernah mengungsi ke Mesir kan, dari Kanaan, waktu kelaparan kan, waktu di Negev kelaparan dia mengungsi ke Mesir. Jadi sebenarnya sudah ada jalan yang jelas dari Kanaan ke Mesir, dari Mesir ke Kanaan. Tetapi yang aneh, saudara, Tuhan waktu memimpin umatnya tidak pakai jalan yang sudah ada loh. Betul? Dia pakai apa? Jalan yang berbeda. Saudara, dan dari penyelidikan sejarah dikatakan bahwa zaman dulu itu sudah ada 3 jalan menuju ke Mesir. Dari Mesir ke Kanaan, Kanaan ke Mesir, itu ada 3 rute yang bisa diambil dari zaman kuno. Ternyata Tuhan mimpin umatnya tidak pakai satu rute itu pun. Semuanya tidak dipakai. Jadi kalau saudara dan saya sekarang mau pakai jalan manusiawi, Tuhan bilang tidak pakai. Tidak pakai cara begitu, tidak pakai jalan itu. Ya, dan anehnya saudara lihat ya, mereka tetap ikut tiang awan, tiang api kan? Tiang awan bergerak dia ikut, tiang api bergerak walaupun malam juga dia jalan, ya kan? Lihat saudara, mereka ikut Tuhan, amin. Tapi sifat mereka, hati mereka, rohani mereka, mulut mereka bermasalah, betul? Walaupun ikut, dan tidak sampai semua, tidak sampai semua kan? Kenapa? Jadi kita mungkin saat ini ikut Tuhan. Ya. Tetapi permasalahannya Tuhan tidak hanya mau diikuti secara fisik. Tuhan mau diikuti oleh orang-orang yang memenuhi standarnya dia kan? Standar iman. Ya kan? Kesabaran, ketaatan, macam-macam kan standarnya Tuhan. Terus apa lagi? Lihat. Ya, waktu mereka 3 hari jalan tidak dapat air, kan diuji itu kesabarannya. Terus apa lagi? Diuji daya tahannya. Tidak dapat air. Iya toh. Nah, jadi kalau saudara dan saya perhatikan di Alkitab memang ada ujian daya tahan. Dan ujian yang tertinggi, yang paling sulit adalah ujian kesabaran. Karena firman Tuhan katakan, teladanilah para nabi yang dengan kesabarannya mendapat yang dijanjikan. Dengan sabar, bukan dengan iman klaim janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan, minta percepatan, kesabaran. Karena orang sabar itu tidak mudah, karena untuk bisa sabar dia harus tetap percaya. Untuk bisa sabar dia harus menjadi lemah lembut. Untuk bisa sabar dia harus menjadi rela diproses terus-menerus. Karena selama nunggu itu kan dibabak belurkan terus sama Tuhan. Terus apa lagi? Untuk bisa sabar dia harus bertekun. Untuk bisa sabar dia harus punya daya tahan. Ya, jadi tidak hanya sekedar iman, tidak hanya sekedar berdoa, tetapi kesabaran. Nah, banyak orang, Pak kok sudah doa belum ada hasil? Nah, itu. Apa Tuhan pernah bilang, ini resepnya supaya cepat berhasil? 1, doalah jam 12 malam. 2, nyanyilah 20 lagu. 3, menyembah 1 jam. Begitu resepnya tidak ada kan? Tidak ada satupun resepnya di Alkitab, saudara. Hanya kalau kita selama ini rajin datang, tapi doa pribadi tidak pernah bertambah, saya juga bingung. Orang-orang yang tidak pernah bertambah jam doanya, kadang-kadang kok ya mereka masih kentor-kentor biasa-biasa. Rasa, saudara. Jangan bilang, oh tidak cerita terus tidak tahu, itu tahu.
Terus mau diapakan kalau gitu-gitu loh. Ya, karena kekuatan untuk diproses itu hanya datang dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus katakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau terjemahan lainnya mengatakan makananku supaya aku bisa terus jalan, terus maju, terus mengerjakan kehendak Bapa, supaya aku bisa terus ke depan. Itu adalah melakukan kehendak. Jadi, supaya saudara dan saya ini kuat terus ke depan, harus melakukan kehendak. Bukan maksa Tuhan, Tuhan ayo kasih lega sih. Nek sudah gini gampang Tuhan, mau doa 5 jam saya bisa. Mana bisa. Nek sangat kepepet saya tidak bisa doa, apalagi kasih kelegaan, saudara. Ya, saya nggak tahu saudara ya kenapa seperti itu. Ya, saya melihat ya banyak yang yang ikut, yang banyak yang aktif. Saya melihat perubahannya super amat sangat sedikit. Yang medit tetap medit luar biasa saudara walaupun kaya raya. Bukan berarti untuk saya loh ya, bukan. Tetap meditnya luar biasa. Sama keluarganya sendiri pun medit luar biasa. Sama istrinya pun medit luar biasa. Tidak berubah saudara. Ya sampai saya bilang Tuhan ini gimana. Yang keras kebenaran diri sendiri, tetap kebenaran diri sendiri. Terus mau diapakan? Karena ini saya bingung. Kadang-kadang saya bilang Tuhan kuatkan saya. Tuhan. Ya, kuatkan saya. Karena ya tidak ada hasilnya saudara gitu loh. Tidak ada perubahan yang bisa dilihat. Gitu. Kalau perubahan uang sih banyak saudara. Mereka ngalami terobosan ekonomi banyak. Tapi perubahan iman, karakter kok panjat kiri kadang-kadang gitu saudara. Nah, kalau saya tanya pun saudara jujur sekarang di sini. Ada yang sampai hari ini tidak pernah nambah kok jam doanya, yang hadir cuma segini. Di roh saya merasakannya. Ya santai-santai saja. Ya, waktu saya doa akhir tahun lalu Tuhan bilang lihat tahun depan. Di tahun ini Tuhan mau lakukan sesuatu. Saudara. Ya, kalau Tuhan bilang, ya, dulu aku janji sama kamu tahun 92 bahwa kamu harus ke Amerika ya. Kalau Tuhan tahun ini buka ya saya pergi berangkat Amerika. Saudara. Ya. Jadi mumpung kesempatan yang ada, mari kita berkumpul, mari kita banyak berubah. Saya pun saudara kalau mau ngomong banyak ya, pergumulan saya bulan-bulan ini. Ya, Desember lalu pun saya berdoa Tuhan kuatkan saya melewati 2017. Saya tidak tahu mengapa saya harus berdoa seperti itu terus-menerus saudara. Ya. Dan apa yang roh saya mengerti kemudian saya bawa dalam doa. Otak saya tidak mengerti mengapa saya harus berdoa seperti itu. Tapi kemudian kejadian demi kejadian demi kejadian demi kejadian baru saya mengerti mengapa saya berdoa seperti itu sekian bulan yang lalu. Ya, supaya kuat. Ya, banyak pergumulan, banyak saudara. Ya. Kalau saudara terus ada pergumulan, kalau kita tidak banyak doa, pikiran ini langsung jalan mempertentangkan janji Tuhan dengan keadaan kita, mempertentangkan ayat tidak pernah terlambat dengan keadaan kita yang berlambat-lambat tidak ada perubahan, dan semua kita akan beribut sama Tuhan. Terus gimana ya? Kita cuma bisa Tuhan, tolong saya, titik. Kuatkan saya, hanya begitu. Benar. Ingat, Ayub Tuhan banggakan. Betul? Ayub Tuhan bilang, tidak ada seorang pun seperti dia. Terus Tuhan bela terus Tuhan berkati terus. Enggak itu. Malah diizinkan iblis menghajar dia. Betul? Betul. Nah, kalau saya tanya sekarang, siapa yang merasa hidupnya lebih benar dari Ayub di sini? Tolong angkat tangan. Ada? Ada? Tidak ada. Lah Ayub saja yang dibanggakan Tuhan.
itu diproses lagi, apalagi maaf kata kita ini. Kan begitu. Sudah, Ayub aja Tuhan bilang, setan kamu lihat hambaku itu? Tuh, dipamer loh hambanya itu. Ternyata, terus apa? Silahkan, betul Tuhan bilang, iblis, tapi jangan ambilnya. Loh, berarti kalau kita berkenan, tidak boleh ada ujian. Kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, tidak boleh ada masalah, begitu? Makanya, saudara dan saya tolong buang pikiran, kalau menyenangkan Tuhan itu pasti segalanya jadi gampang. Itu ngawur. Kalau saudara dan saya sudah menyenangkan Tuhan, Tuhan bilang, wah anak ini mau terus belajar. Diajar lagi. Bukan, ya sudah baik ini. Wah, anak ini sudah setia. Sudah. Setan mikir dari dia. Begitu? Enggak, saudara. Ya. Makanya, ayo kita rubah pola pikir kita. Ini banyak orang, kenapa rajin? Ya, supaya Tuhan hindarkan dari anu. Salah semua, saudara. Ya, dan saudara perhatikan Ayub itu kan. Dihajar habis-habisan sampai tubuhnya pun sudah jatuh kiri, miskin luar biasa, sakit lagi. Saudara bisa bayangkan? Ya, kayak apa itu diizinkan Tuhan? Tuhan izinkan dia dibabak belur kan seperti itu, sampai remuk. Makanya untuk kita sekarang, ayo pola pikirnya berubah. Ya kita hanya bisa tolong saya. Mampukan saya, tolong saya Tuhan beri kekuatan. Jangan beri duit, berkat terobosan. Ujian yang paling mudah adalah penderitaan. Ujian yang paling sukar adalah kelimpahan. Karena tidak banyak orang lulus di situ. Tadi saya nonton film di HBO. Ya. Di HBO itu legenda bangsa bangsa Viking itu. Ya. Tentang pahlawan dan raja. Masih dia belum jadi raja. Wah, dia ini hidupnya benar, saudara. Ketika dia jadi raja, dia jatuh dengan perempuan. Terus dia mengadakan perjanjian dengan perempuan itu yang adalah seorang monster. Tapi monster yang cantik jelita. Ya, dia buat perjanjian. Kemudian ketika dia mati, raja yang menggantikan dia juga jatuh di perjanjian yang sama dengan perempuan yang sama. Jadi, kalau kita masih penderitaan, saudara, masih dalam hal bergumul, itu sama Tuhan tidak berani jauh. Saudara. Iya Tuhan, Kaulah harapan. Aku tidak berani jauh. Tapi kalau semua sudah ada, bagaimana? Ya tak? Jadi ini yang ujian yang mudah adalah penderitaan. Karena itu membuat kita cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, tambah dekat sama Tuhan. Ujian yang paling sulit adalah ketika semuanya ada dan gampang. Jadi, kalau saudara dan saya ini terus-menerus seperti ini, ya, meningkat jam doa tidak mau, santai terus, ya kan? Alasannya kan sudah ada kubu doa, menara doa, dan lain-lain doa. Nah, karena ini kan sekarang tidak pakai dirubah Tuhan, maunya Tuhan berdoa lama nanti. Terus nanti akan berbeda lagi. Nah, kalau kita belum yang awal-awal saja belum dilakukan, tambah pelajaran baru, tambah mumet, saudara. Betul? Loh, coba PR 1 minggu kita tidak kerjakan. PR hari Senin tidak kerjakan, PR hari Selasa tidak kerjakan, Rabu tidak kerjakan, padahal semua dikumpulkan minggu depan. Apa tidak mumet semua? Masih rileks-rileks saja. Alasannya saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, gitu. Jadi tidak perlu doa banyak. Amin. Karena saya urusannya dengan uang, betul? Saya urusannya dengan pekerjaan. Ya, cukup minta doa saja. Isi kertasan itu loh, permohonan doa, yaitu isi apa permohonannya, gitu tak? Semua jadi gampang.
Saya tidak pernah ketemu pendeta yang mau membacakan ayat itu satu-satu permohonan doa. Paling dia tumpangi tangan, dia suruh Tuhan yang baca. Saudara bisa bayangkan minta tolong sama orang, terus saudara suruh orang itu yang baca. Betul? Misalnya mau adakan pesta, mau pinjam sendok, garpu, apa dah semua. Terus saudara bawa datanya, terus mau apa saja, baca sendiri saja. Loh, ini kok mau minjem kok kayak gini, betul? Ini mau minta tolong kok begini, amin. Ya, iya toh. Halo. Halo. Bisa dibayangkan. Misalnya mau pinjam mobil, mobilnya lagi kotor. Terus yang bilang, sebentar saya cucikan dulu ya. Ya sudah, saya tunggu. Baik enggak gitu? Bayangkan, saudara. Pasti saudara bilang, nah, nanti saya cuci aja. Saya yang cuci, betul? Enggak mungkin saudara bilang, iya saya tunggu ya. Terus yang punya yang cucikan dulu, sudah bersih, boleh kasih pinjam, begitu? Enggak kan? Betul saudara? Loh, iya dong. Kan ada namanya sopan santun toh. Nah, banyak itu Tuhan baca, ditumpangi tangan, baca semuanya sendiri. Kasihan Tuhan, saudara, sibuknya suruh membaca sendiri. Amin. Makanya, ayo sekarang. Ya, saya tidak tahu bulan depan gimana. Kita akan terus jam doa naik terus. Ya. Selesai, bubar. Tidak ada doa berkat, tidak ada. Tidak ada doa pribadi, tidak ada. Sudah pulang, selesai. Loh, orang kuliah kan kayak gitu, saudara, betul. Dosen tidak panjang-panjang ngomong, betul. Ngomong sebentar, apa? Literaturnya, judulnya ini. Pengarangnya ini, ya toh. Selesai toh. Udah, baca sendiri, ditinggal. Pulang, urusan sendiri. Mana ada dosen baik. Banyak, tidak pernah ada, saudara, kalau orang kuliah. Semua dia cuma ngomong literaturnya ini, selesai toh, pengarangnya ini, toh. Atau mungkin terbitan apa, dia lah itu. Sudah selesai, urus sendiri, sudah. Jadi, ayo kita mulai perbaiki semua. Jadi ibadah sampai di sini. Nah, tadi waktu doa mungkin ada yang dapat sesuatu. Tidak ada? Saya cuma diingetin tadi apa namanya tuh yang terpisah. Ya. Tuhan masih menyisakan. Diingetin ya. Mungkin hari-hari ini nih seperti Elia gitu, yang menghadapi apa namanya kejaran dari Isabel itu kan Elia ngerasa sendiri. Elia ngerasa sendiri, terus Elia itu kan lari ke padang gurun. Tapi sama Tuhan kan bilang kembalilah ke jalan itu toh, gitu. Ternyata Elia ini kan apa namanya ya mengeluh, saya ini udah bekerja sekian-kiannya. Kan seperti itu. Nah, kayaknya ada yang salah apa kan gitu kan sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang suruh jalan melewati padang gurun itu dan dikasih makan sehingga mau dikasih kekuatan, baru di akhirnya di ujungnya Elia itu baru tahu bahwa Tuhan itu menyisakan 100 nabi yang tidak menyembah Baal. Jadi ya memang kalau dilihat gitu di dalam doa juga banyak berdoa buat gereja Tuhan yang menyembah, orang yang pelayanan di mimbar, pelayanan di gereja, tapi semua itu hanya ritual-ritual aja. Hatinya tidak menyembah kepada Tuhan. Itu ya, jadi berdoa memang di kubu doa ya. Nah, ya seperti itu ya, memang ya masa-masa yang berat gitu ya. Tapi percaya bahwa ya Tuhan itu masih menyisakan orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ada lagi? Dapat sesuatu kok? Lagi drop soalnya tubuhnya, baru konsentrasi kali. Lagi drop. Baik, jadi sampai di sini, tidak ada? Ada sesuatu? Waktu doa tadi ya, ini apa? Tante kelihatan apa? Di kayak dermaga kayu waktu mungkin di laut atau apa, matahari turun. Tapi jalan ke sini gandengan tangan. Wah,
oh bagus Tuhan suami istri berarti sepakat, tapi dia bilang sepakat sing salah, sepakatnya ada sepakat salah, kok aneh kata itu terus kesepakatan berarti kesepakatan salah, nggak tahu. Nanti mereka bawa dalam doa kesepakatan yang salah. Misalnya ya, kesepakatan yang salah ini misal ya. Tuhan punya rencana A, kita sepakatnya berdoa B. Misalnya. Itu juga kesepakatan yang salah. Misalnya gini. Tuhan, kami sudah sekian tahun di sini. Misalnya. Terus kami minta Tuhan berikan rumah, misalnya, saya nggak tahu apa. Ini contohnya saja. Padahal mungkin Tuhan mau terus didik kita dulu sampai selesai di sini. Jadi bisa itu sebuah kesepakatan yang salah. Bisa itu contoh, salah satu contoh, ya. Jadi yang saya tidak tahu persisnya apa, ya nanti doa sendiri baru Tuhan ungkapkan. Ya, saya pun juga waktu saya berdoa itu Tuhan cuma noleh sama saya tahu ada sesuatu yang nggak beres. Tapi saya belum tahu nggak beresnya di mana, saudara. Ya, gitu. Memang sih kalau dilihat roh Isabel itu bukan berarti roh perempuan yang mengatur, bukan roh perempuan yang berkuasa, bukan. Seringkali diterjemahkan seperti itu. Ya, roh Isabel itu adalah roh pembungkam para nabi. Gitu. Jadi bukan berarti kalau pendetanya perempuan di gereja dia Isabel, bukan. Saudara, ya, itu roh pembungkam para nabi. Jadi hamba-hamba Tuhan yang membawa umat ini supaya kembali ke Tuhan, beribadah yang benar, dibungkam sama mereka. Itu namanya roh Isabel. Ya, termasuk nggak boleh khotbah apa dan itu roh Isabelnya. Jadi bukan, dan roh Isabel tidak mengenai, maaf kata, para gembala. Roh Isabel itu urusannya sama nabi saja. Tidak ada urusan sama gembala, apa tidak ada urusan. Roh Isabel hanya menyerang para nabi, dibungkam mereka dengan ancaman, dengan segala macam, ya, dengan dihalangi, dibungkam. Itu rohnya Isabel. Ya, itu terus. Apa kesepakatannya ya saya tidak tahu. Nanti duduk berdua berdoa. Dan itu di dermaga. Ya kan? Dan Tuhan bilang salah. Lah kalau salah kapalnya tidak dikirim-kirim datang suruh jemput di dermaga aja. Kecuali mau mancing lain lagi. Ya di dermaga mancing. Amin. Gitu. Saya tidak tahu apa ya. Nanti berdoa berdua. Dan kesepakatannya kita minta, kita sepakat supaya selesai tahun ini. Tidak bisa juga begitu. Ya Tuhan mungkin ya waktuku bukan waktumu. Nah, saya tidak tahu yang mana. Itu. Ada lagi kok. Hanya itu. Baik. Jadi saudara, tidak berarti seperti saya itu tidak dapat teguran, tidak. Saya pun sering Tuhan pakai orang lain untuk menegur saya. Ya, orang-orang lain yang dipakai untuk menegur, karena Tuhan bilang hendaklah kamu saling menasihati. Jadi Tuhan juga pakai orang lain untuk menasihati kita, bukan berarti wah kalau dia tidak ada yang boleh tegur karena dia, nah itu tawur. Saya pun masih sering terima kalau orang, maaf ya Pak, saya dapat begini, ya, oke. Gitu. Ya, karena kembali ke situ. Banyak kelemahan saya yang saya juga masih, ya saya nggak tahu saudara kenapa Tuhan cuma noleh seperti itu. Saya tahu ada masalah, tapi saya tidak tahu dan apa masalahnya yang jelas di mata Tuhan itu. Tapi ya nanti entah Tuhan ungkapkan lewat orang lain atau waktu doa Tuhan ungkapkan. Ya, itu. Selesai? Cukup? Pak, waktu Senin kemarin antara jam 2 atau terus lagi sukacita, lagi ada puji-pujian pokoknya plong gitu tau Pak, terus suara Tuhan bilang apa buat apa Pak Asen, nggak tahu Pak Asen minta tanda, tapi Tuhan bilang nyebut Pak Asen ini, oh anakku ini mulai aneh-aneh gitu. Loh aneh-aneh apa? Minta tanda. Loh kenapa kalau kok minta tanda? Dalam hati mikir, biasanya kan nyebutnya hamba, tapi ini kok anak. Tuhan bilang, Tuhan ngasih
ngasih Pak Asen, nggak tahu Pak Asen minta tanda, tapi waktu itu Belum dapat tapi. Tanda apa ya? nggak tahu Pak Asen kan kok minta tanda itu. Terus rasanya kok segitu ya sampai minta tanda, rasanya kayak nggak kenal, kayak nggak tahu kebiasaan Tuhan atau gimana. Tapi kali ini nggak tahu bilang minta tanda. Apa ya? Saya masih bingung karena berapa bulan ini memang banyak sekali permasalahan. Ya. Salah satunya begini, di PD kita banyak sekali pesan-pesan yang bertentangan. Itu yang bikin saya bingung. Misalnya begini, kan bulan 8 saya ada orang nabur mobil. Ada yang bilang gak boleh diambil, Pak. Saya dapatnya ambil. Ini bilang gak boleh. Saya bingung. Supaya saya netral, saya tanya orang lain. Gitu. Saya tidak jelaskan sama dia apa. Saya cuma bilang, ada orang mau memberkati saya. Apakah boleh saya menerima berkat itu? Dia doa, boleh. Dan saya lama-lama bingung. Ini mulai di PD kita ini mulai banyak peka-peka yang berlawanan. Nah, terus saya ambil. Memang waktu saya ambil, saya ngeluh. Tuhan, mengapa engkau memberkati saya lewat orang ini? Ini yang memusingkan saya. Jadi, beberapa orang ini sering dapat yang berlawanan. Sehingga saya, mungkin itu. Sehingga Tuhan, mungkin saya minta tapi saya nggak pernah bilang minta tanda. Mungkin itu yang, dalam kebingungan saya, bisa jadi itu, tapi saya nggak katanya pakai minta tanda, mungkin kata lain tapi bisa berarti sama dengan tanda, gitu. Atau mungkin ada yang lain, saya agak belakangan ini memang ruwet, gitu. Mungkin itu karena yang ini langsung bilang nggak boleh, gitu. Nah, saya bingung, saya dapat boleh, dia nggak boleh. Supaya netral, saya tanya orang lain lagi. Dengan cara yaitu saya mau dikasih berkat. Boleh nggak saya terima? Dia doa, boleh. Ya sudah saya ambil. Saya tidak mau sebenarnya terima sesuatu yang terus menerus membebani saya. Karena orang-orang itu kan kadang ngasih kita itu habis itu baik telepon tiap hari, ya minta doa tiap hari. Apa itu salah satunya minta tanda atau yang lain? Atau mungkin tanda. Nah ini. Bisa jadi ini yang rasanya paling mendekati. Saya minta tanda apakah PD itu tetap dijalankan atau tutup. Kan 4 tahun lebih ini masuk tahun ke-5 PD kita. Sempat beberapa bulan tertutupi semua biayanya. Terus sekarang ini malah masih nombok lagi. Kembali nombok terus. Sehingga mungkin itu. Ya rasanya paling mendekati. Itu. Karena saya merasa, Tuhan ini kok. Ini mana? Tapi tidak terbeban sama sekali untuk biaya-biaya. Nah kalau PD di sini kan biayanya tidak ada. Ya paling minum ini. Tapi kalau sana kan banyak sekali biayanya. Sewa restoran. Karena kita PD-nya di restoran. Tidak ada makan memang. Ya untuk bisa pakai sewa. Terus pelayanan radio. Itu juga jutaan. Terus doa semalam. Itu juga sewa tempat. Gitu. Terus hotel saya. Transport saya. Makan saya. Itu mungkin itu. Saya merasa Tuhan, ini piye sih? Atau bisa jadi gini kan, saya waktu berapa bulan lalu ngeluh. Dalam hati Tuhan, saya lelah secara manusia. Saya lelah. Terus saya, tanya PD ini gimana Tuhan? Ya, apakah dilanjutkan atau tidak? Terus saya doa gini, Tuhan kalau terus-terusan nombok, terus saya tutup aja. Lah saya yang khotbah, saya yang biayain transport saya, hotel, apa semua, mabok ini kalau begini terus. Mungkin itu kok. Bulan lalu kita juga lihat Pak Asen habis senyum-senyum terus. Yang apa? Pak Asen batalin yang bulan 2 itu, Pak.
kurang 2 minggu itu lihat apa kok bahasanya ini bahasanya cengenges gitu Pak. Cengenges mesem hari itu ngamuk. Cengenges mesem terus ngamuk. Nah, itu. Iya, bisa karena gini. Iya. Bisa di PD kita yang lain itu ada satu keluarga yang maaf kata ngundang makan pun itu kalau mau konseling Pak. Itu makan satu porsi paling 25.000. Dan itu konseling. Kalau enggak mau perlu sekali dia tidak akan urus saya. Telepon pun tidak, apapun tidak, walaupun itu di kota dia. Gitu. Mungkin itu bikin saya jengkel. Memang saya sangat jengkel. Gitu. Saya bilang ini orang manusia ini 25.000 itu dianggap 25 juta apa 25 miliar gitu. Karena walaupun saya ke kotanya dia kalau tidak perlu dia tidak urus saya. Bahkan pernah sekali kejadian ini 2 tahun lalu, dia paksa saya mampir ke kotanya dia untuk doakan mamanya. Terus saya kena banjir 3 hari, tidak bisa keluar dari kota itu. 3 hari. Dia menghilang, tidak datang. Hotel saya dibayarin orang. Padahal yang maksa saya datang adalah dia. Saya nggak bisa pulang, dia hilang, nggak mau bayarin hotel. Padahal orang sangat kaya. Kemarin baru beli tanah di Bali. Mungkin itu yang bikin kelihatan saya marah ya. Dan itu bukan sekali dia lakukan. Pernah juga dia pindah rumah, dia undang saya datang, Pak Hasan tolongnya datangnya doakan rumah saya. Dia tidak tanya saya besok pulang sudah pesan tiket, tidak ada, dia diam-diam aja. Aduh, tidak tanya saya tiket datang berapa, pulang berapa, tidak ada sama sekali. Nah, bisa begitu. Padahal itu datang untuk doakan rumahnya dia mau pindah. Ya sudah, saya atur sendiri semua, pulang sendiri, selesai, tidak ada apa-apa. Nah, itu orang yang sama. Ya mungkin itu Tuhan lihat saya marah. Karena ini sudah berkali-kali dengan orang yang sama. Terus waktu itu PD kita itu cuma sewa tempat Rp125.000 per anu. Murah sekali dikasih Rp125.000 tok sewanya. Itu pun dia tidak mau keluar 125. Dia pergi minta ke kota lain, dia telepon orang, tergerak Anda Rp125.000 tok. Mungkin itu. Kalau Tuhan lihat saya marah ya. Undang saya makan, Pak Hasan yang makan. Saya udah ngerti. Makanya saya bilang sama tim kita lihat. Pasti konseling. Bener, begitu makan, karena mau nanya. Kalau tidak ada perlu apapun, tidak pernah sekalipun dia jemput saya di hotel, ajak makan, tidak pernah. Ya saya di hotel ya, begitulah urus diri sendiri. Mungkin itu kalau saya dibilang kelihatan marah ya. Terus yang kedua saya marah tentang hatop ini. Dia bilang, Pak, ini sudah saya ganti semua dengan yang ori. Semua sudah saya ganti, dia bilang. Ternyata onderdilnya itu tidak, maaf kata, yang kelihatan di mata seperti emblem-emblem dia ganti dengan yang asli. Yang lain semua masih aslinya dari pabrik. Alias harus diganti semua karena sudah parah semua. Ya. Radiator dia kasih saya, radiatornya Suzuki Carry yang dia pasang. Padahal itu hatop 4.230 cc-nya. Hampir terbakar itu mesinnya saking panasnya. Nah, terus saya pergi ke bengkelnya. Saya kepingin tahu dari bengkelnya, karena bengkel ini bengkel sangat besar. Bengkel paling terkenal untuk kerjakan hatop. Kemarin tuh saya lihat puluhan hatop di sana lagi dikerjakan, karena khusus hatop. Saya kepingin tahu, ini bengkelnya yang memang tidak mau ganti, atau yang kasih saya tidak mau ganti. Saya kembali ke sana ngecek, ternyata bengkelnya bilang dia cuma ngecek tok. Terus apa? Dia suruh kita hidupkan mesin tok, selesai. Enggak ada apa-apa lagi. Terus ya sudah, dia cuma gitu, dia bawa pergi bengkel lain, dia bilang. Bahkan bawa pergi bengkel lain itu dia pinjam banyak orang 1 bulan setengah enggak balik-balik. Terus gimana? Ya ini semua Taiwan katanya. Yang bengkelnya ngomong itu semua Taiwan. Nah itu jadi karetnya Taiwan. Terus as roda 4 kiri kanan muka belakang semua sampah. Ya, rim semua harus ganti semua. Saya sudah habis terlalu besar. Padahal dia ngomong, saya malu kasih Pak Hasan barang jelek. Kenyataannya barang ini benar-benar jelek. Dan itu mungkin yang salah kedua yang memang bikin saya sangat marah. Kalau dia tidak ngomong gitu saya tidak masalah. Dia ngomong aja, Pak saya kasih.
Nanti Bapak perbaiki sendiri. Itu tidak masalah. Tapi dia ngomong, ini sudah saya ganti semua dengan yang ori. Pintu depan, dia bilang trimnya ini semua asli. Semua palsu. Ya, terus dia ngomong lagi, ini apa? List pintu, saya belum dapat yang asli. Saya lagi cari. Dia bilang, bukan, itu seluruhnya Taiwan. Bengkelnya ngomong, memang semuanya Taiwan itu, Bang. Sudah dibenerin dulu, tapi yang KW. Iya, semuanya KW. Jadi semua dia pasangkan, pokoknya bisa masuk di situ. Radiatornya Suzuki Carry, bayangkan 1000 cc dipakai untuk 4230 cc, jebol semua itu. Gitu. Ya, jadi rem seluruhnya itu sampah. Bahkan pakai ban besar. Kan masih pakai spacer supaya ban besarnya bisa dipasang kan, masih di tromol itu kan mesti ditambah segini. Apa yang dia pakai? Kardus. Karena kan saya waktu minta bengkel lain ganti, dia bilang ini semua KW terus ini ceritanya. Ya, bahkan sampai karburatornya pun KW, baru saya beli lagi dari Jakarta karburatornya. Gitu. Mungkin itu yang saya lihat. Memang iya, secara manusia saya bilang, karena kan waktu itu Tuhan suruh saya membuatkan dia. Engkau akan punya pabrik 3. Engkau akan ketemu satu orang pria gini, muda, kaya raya, ketemu. Sekarang dia sudah punya pabrik kedua. Semua Tuhan genapi janjinya sama hidup dia. Dan yang paling parah adalah, begitu baru kita coba mobil itu, injak rem jebol. Dia punya selang rem KW. Master rem bawah, semua harus buang. Jadi terus ini saya dari bulan 8 kemarin sampai sekarang 4 bulan, 5 bulan, 7 bulanan itu terus tiap bulan keluar uang terus. Terus bengkel itu mobil ganti ini, ganti terus ini setengah ganti terus sampai sekarang. Nah, kalau yang tanda itu saya rasa tentang persekutuan. Karena terus nombok terus ya. Gitu. Mungkin itu saya minta tanda. Tapi saya bilang sama Tuhan, ini gimana PD ini kalau terus-menerus seperti ini? Ya, saya bilang kalau PD ini terus-menerus seperti ini, berapa bulan lagi saya tutup aja. Mungkin itu. Saya rasa itu yang paling mendekati. Ya. Jadi mungkin itu kok yang minta tanda. Mungkin itu. Karena saya bilang, Tuhan kalau sampai berapa bulan lagi terus saya nombok, ya sudah ditutup saja PD-PD ini. Gitu. Ya ini bukan 1-2 bulan saya katakan terus-terus tarik tabungan. Ini sudah 9 tahun saya tarik tabungan. Ya mungkin itu kok. Ya mungkin itu juga. Mungkin Tuhan merasa apa kamu kok seperti tidak ngerti aku. Ya. Jadi mungkin itu yang Tuhan bilang seperti tidak ngerti aku. Rasanya memang jengkel sekali. Oke, selesai.